sebelum kita lanjut ke video, gue mau ngasih tahu kalau Media Madridista itu punya Discord. Discord itu gunanya buat apa? Kita buat ngobrol bareng, bacot bareng, dan juga ngebahas Madrid bareng terutama ya pasti. Dan juga yang paling utama itu adalah buat live bareng, so nomad bareng lah, nonton Madrid lah maksud gue. So link ada di bawah. Pertandingan selanjutnya itu adalah Real Madrid lawan Athletic Bilbao. Kita mungkin bakal live di situ, jadi tetap stay tune, pantengin Instagramnya media.madridista. Link ada di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan like dan komen. So, enjoy the video guys. Yo, welcome back again to Media Madridista episode keempat. Dan ya, gimana minggu kalian? Minggu kalian happy kan? Yup. Like what I say. Di episode sebelumnya kita tahu kan kalau Madrid mainnya jelek banget. Pertama kita kalah lawan Shakhtar, terus habis itu kita menang lawan Sevilla. Dari waktu lawan Shakhtar itu pun juga Madrid udah dibilang, Zidane juga udah ditegur kalau misalnya ini adalah pertandingan penentuan antara Mönchengladbach sama Real Madrid lawan Sevilla kan. Dan akhirnya Zidane nepis dengan hal itu dengan juga mudah dan akhirnya menang 3 match. Kita Sevilla, Mönchengladbach dan juga Atletico Madrid kita berhasil clean sheet 3 match clean sheet dengan mencetak gol dari 3 laga tersebut. Ada 5 gol dari 3 laga. Dan ya gue jujur waktu Zidane, gue ngelihat perubahan permainan Zidane itu dilihat dari Mönchengladbach ya. Gue ngeliatnya dari Mönchengladbach. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya juga, Madrid ini kan permasalahannya cuma satu. Kita tuh lagi sial gitu kan. Kita lagi sial, nggak tahu deh, pokoknya musim ini kan lagi sial. Pertama Covid, cedera pemain, dan nggak konsisten pemain, dan masih banyak lagi. Cuman satu hal yang pasti itu adalah cedera pemain itu yang ngebuat Madrid tuh ancur-ancuran parah gitu kan. Dan gue senang banget jujur waktu lawan Mönchengladbach ini penentuannya. Gue berharap banget, gue juga udah bilang kan di video sebelumnya kalau misalnya gue nggak mau ngebahas Madrid kalau sampai Madrid ke Europa League. Karena ya lu klub gede bos, lu tau lah mental juara lu pasti ada lah gitu maksud gue. Dan gue juga nggak peduli kalau maupun lu udah menang Europa League juga ya, gue nggak bakal bahas gitu, nggak bakal bahas. Lu tuh beda, lu tuh bukan Manchester United, lu bukan Liverpool. Lu bikin malu kalau lu ke Europa League, lu bikin malu tetangga lu, tau gak sih? Barcelona tau gak sih? Kalau Atletico ya udah pernah di Europa League, Barcelona setahu gue belum pernah, setahu gue ya. But anyway, langsung aja kita bahas ke Real Madrid lawan Mönchengladbach. So as you can see, ini Instagram gue, kalian terserah kalau kalian mau follow silakan. Ya, Waldo Farel, ini Instagram gue. So langsung aja kita buka media.madridista. Nah, ini udah ada rangkumannya ya. Full time Real Madrid 2-0 Borussia Mönchengladbach. Permainan terbaik Real Madrid di musim ini seperti melawan Inter, jelas bagus banget, gue setuju, bagus banget. Luka Modric gila, ya. Rodrigo, Benzema dan Lucas, ya benar bagus banget. Habis itu Vinicius, ya ini benar sih harus dilawan sih benar. Real Madrid benar-benar mendominasi, lini belakang solid, lolos sebagai juara grup B, nggak jadi ke WL. Like, lu sadar gak sih kayak kita apa ya? Kita padahal awal-awal UEFA Champions League ini ancur-ancuran parah gitu, ancur-ancuran parah, dan kita tiba-tiba jadi juara grup. Jadi menurut gua di satu sisi tolol banget Mönchengladbach, Inter dan Shakhtar di saat Madrid lagi struggle, nggak konsisten, pemain juga pada cedera dan banyak yang kena Covid. Mereka tuh nggak bisa maksimalin itu dengan baik dan akhirnya Madrid yang menang jadi juara grup. Dan ya gue seneng banget gitu, maksud gue lu jadi juara grup, lu kemungkinan dapat lawan yang mudah, maksudnya karena kan cari posisi yang runner up kan. Dan kemungkinan lawan kita itu adalah Leipzig, terus Atalanta dan Lazio. Dari 3 tim itu menurut gua yang gua pilih adalah, yang gua pilih sejujurnya ya, kalau disuruh milih 3 tim itu yang paling aman banget nih, gue lebih milih Lazio dibanding 2 tim itu, Atalanta dan Leipzig. Kenapa? Karena Leipzig itu tim Jerman, gue tahu terakhir kali kita lawan tim Jerman udah kayak apa, keteteran banget. Leipzig itu juga mainnya bagus banget, pelatihnya Nagelsmann punya taktik yang bagus, pemain-pemain mudanya juga Spartan banget.
walaupun mereka runner up cuman gak bisa dianggap remeh gitu. Dan Atlanta itu adalah tipe menyerang ya, gua jujur berani-berani aja karena Madrid lebih pede kalau lawan tim menyerang kan. Dan sebenarnya cuman gue lebih gimana ya, lebih khawatir gitu kalau Atlanta, karena Atlanta itu efektif, serangannya tuh lebih efektif dibanding nggak bisa dianggap remeh lah dibanding Lazio gitu. Sedangkan Lazio menurut gue ya sekarang lagi nggak konsisten dan lagi nurun. Jadi kalau misalnya disuruh pilih ya gue lebih milih Lazio. Cuman who knows, kita nggak ada yang tahu kan, pengocokan nanti bakal ditentuin gitu. Ya seperti tadi gue bilang, Luka Modric man, 2 match ini Mönchengladbach sama Atletico Madrid, gila dia main bagus banget. Dia main bener-bener kayak, lu tau gak sih, dia umur udah 35 loh, udah setara sama Cristiano Ronaldo, tapi permainannya tuh masih kayak umur 24-21 tahun, ngerti gak sih? Gimana Spartan, terus habis itu staminanya masih ada gitu. Gua salut sama dia sih. Gua kan sempat buat video juga Madrid, ada di akun YouTube gua, cuman gua akhirnya pindah ke sini kan. Gue sempat bilang awal-awal musim ini Modric gak bisa lo jadiin starting Zidane, ini gak bisa. Modric soalnya nggak jelas ini, kalau starting tuh nggak jelas, dan akhirnya Modric pun diganti sama Valverde yang starting, karena Modric ini udah, gue ngerasa waktu itu Modric udah tua dan ini mainnya masih lagi nggak konsisten nih. Ya mungkin karena emang masih awal musim juga kan. Dan setelah dia sabar, gue ngelihat ya proses dia tuh dari oke, cadangan dia ngelakuin dampak yang bagus, cadangan bagus, akhirnya starting bagus, dan akhirnya permainannya bagus banget. Jadi kalau menurut gua, kalau lu di Madrid tuh ya lu harus sabar. Kalau lu dicadangin bukan artinya tanda akhir hidup lu, enggak. Di situ lu tuh belajar nganalisa pemain, lu evaluasi permainan lu, dan itu yang dilakuin Modric selama musim ini gua ngelihat. Ya Vinicius katanya harus di loan, gue setuju banget kan, itu gue juga udah jelasin di video sebelumnya. Vinicius dan Rodrigo tuh udah harus di loan. Ya karena emang gak konsisten dan dia butuh refresh permainan baru gitu. Real Madrid dominasi, lini belakang solid, gila. Yang paling utama itu adalah golnya Benzema, 2 gol itu dari crossing Vasquez dan Rodrigo. Gua anggap itu crossing perfect banget, bagus banget. Jujur ya, gua nggak ngerti pemain Mönchengladbach itu kayaknya pada kagok deh, pada kaget tiba-tiba langsung direct crossing ke Benzema. Back-backnya juga gua ngerti kenapa nggak ngalau sundulannya Benzema. Dan itu jujur ya, sebenarnya Madrid tuh nggak 2-0 menurut gue, itu bisa 4-0, 5-0. Cuman kipernya lagi on fire banget. Ada kesempatannya Sergio Ramos, terus di save sama kipernya, dan menurut gue fuck man, gila. Gila itu kiper, emang gue acungin jempol sih menurut gue. Kebobolan 2 gol tapi save krusial dia emang bagus banget. Dan ya gue bersyukur kita lolos sebagai juara grup B dan gak jadi ke UEL. Dan gue berharap ini benar-benar titik awal ya, setelah lawan Atletico juga udah menang kan, titik awal nih Madrid tetap win streak terus lah gitu. Oke lanjut ya, gue lanjut ke Real Madrid lawan Atletico Madrid. Full time Real Madrid 2-0 Atletico Madrid. Lini belakang solid 90 menit, lini tengah konsisten, lini depan ya masih jadi pertanyaan, kadang konsisten kadang enggak, apalagi terutama Vini ya. Vini gue jujur, gue punya ada alasan pribadi. Menurut gue Vini untuk attacking emang rada ngaco, masih nggak konsisten. Cuman tadi Zidane tuh, gue yakin Zidane tuh nyuruh si Vini sama Vasquez untuk ngepres abis-abisan pemain Atletico Madrid. Dari babak pertama itu udah benar-benar suruh ngepres, karena pas gue lihat Atletico Madrid dari awal babak pertama sampai akhir, tempo permainan mereka tuh lambat banget. Mereka megang bola tuh ngolah bolanya tuh lambat banget, dan akhirnya pas di press dikit langsung habis. Dan by the way, Media Madridista ini juga ada Discord, nanti kalian bisa cek di Instastory-nya, sama nanti gua kasih linknya di link description. Kita biasa nonton Madrid bareng, nonton Madrid. Dan tadi juga ada yang ngomong, iya bang, Atletico Madrid tuh paling susah kalau misalnya ngebuild serangan dari belakang. Dan iya gue setuju, di saat itu Zidane tahu, oh gue harus ngepres habis-habisan, dan bener itu terbukti ampuh. Dan juga ball position waktu babak pertama 68% banding 32%, dan menurut gue itu wow, that's amazing gitu. Perubahannya benar-benar drastis banget, permainannya bagus, mereka tahu kapan harus crossing, mereka tahu defense yang bagus gimana,
defense-nya solid banget, rapih banget, jujur gue nggak bohong, rapih banget. Win streak ATM dihancurin sama Real Madrid, ya ini juga setuju ya. Win streak Atletico Madrid tuh dihancurin sama Madrid. Atletico tuh kayaknya udah menang 17 kali berturut-turut, itu rekor terpanjangnya dia kalau nggak salah, atau 26, gue lupa. Dan dipatahin sama Madrid. Dan Atletico Madrid tadinya peringkat 1, sekarang turun kayak. Gua nggak tahu, ntar kita cek. Nggak, masih tetap 26 poin dengan 11 main. Oh ya ya. Ya masih peringkat 1, cuman Madrid masih peringkat 3. But anyway, kita berhasil matain rekornya dia. Dan juga yang paling utama adalah clean sheet menurut gua, karena clean sheet itu bagus banget. Tadi Carvajal nyetak gol keren banget. Kita harus tepuk tangan sama Carvajal, man. Carvajal fucking yes, man. Dia baru masuk usai cedera. Main sama Madrid, nyetak gol keren, dan permainannya menurut gue juga not bad gitu. Maksud gue dari pemain yang abis cedera loh ya. Maksud gue ya not bad gitu dari pemain yang abis cedera gitu. Gak buruk-buruk banget gitu. Dan adanya Carvajal di Madrid ngebuat Madrid tuh lebih pede buat pressing. Jadi kayak Madrid gak kepikiran, misalnya kayak sebelumnya kan misalnya bek kanannya Vasquez lah, Nacho. Jadi kan Madrid kan selalu mau nyerang tuh takut, ngerti gak sih? Tapi ada Carvajal jadinya kayak Madrid lebih lega. Oh ya udah gue nyerang aja, gak usah khawatir sama belakang gitu. Ya walaupun tadi Vasquez sama Vini emang ngebantu banget sih, dia ngebantu back sayap kalau misalnya telat, dibantu defense. Dan gue suka banget permainan tadi, bener-bener wow gila, fresh banget dibanding lawan Shakhtar, dibanding lawan sebelumnya kita kalah lawan Cadiz lah, Alaves dan lain-lain. Itu permainan berubah banget drastis, total jelas banget. Dan menurut gua tadi pas di babak kedua Carvajal diganti, itu juga kalau menurut gua agak bagus sih Zidane ganti Carvajal, soalnya kan takut masalah yang kayak kemarin tuh. Soalnya Carvajal kan sempat fit waktu itu, terus habis itu cedera lagi gara-gara belum 100% fit. Dan tadi diganti sama Zidane, jaga-jaga, dan masuklah Rodrigo dan Asensio. Rodrigo sebagai wing dan Vasquez dijadiin bek kanan. Dan tadi Vasquez jadi bek kanan juga nggak jelek-jelek banget, menurut gue bagus banget gitu. Dan itu yang ngebuat gue confident Madrid tuh udah makin bagus. Dan ini back on track sih, ini harus back on track. Dan you know what, ini jadi fakta ya kalau misalnya Zidane yang tadinya kita sering hujat pada bilang ganti pelatih, padahal menurut gue nggak usah, karena emang Madridnya lagi jelek banget, butuh pemain doang gitu. Permainan soalnya udah mulai bagus di saat itu, di saat kita kalah 2-0 sama Shakhtar. Cuman gara-gara pertama pemain kan dan lain-lain, Zidane ngebuktiin ke semua orang yang bilang kayak Zidane out. Dia ngebuktiin dengan 3 laga, 3 clean sheet. Yang pertama jadi juara grup ngalahin Mönchengladbach. Yang kedua adalah matahin rekor Atletico Madrid. Kurang gila apa enggak coba? And that's why man, gua masih percaya sama dia. Ya cuman asal nggak crossing FC lagi lah, gue berharap itu doang sih. Asal nggak crossing FC aja. Oke, ini dari Berlia DBL, mainnya keren, semoga kepercayaan diri meningkat seiring dengan tren positif ke depannya. PR-nya kasih di lini depan kurang house goal, tapi nggak apa-apa, emang Oblak juga lagi bagus tadi. Vini main bagus khususnya waktu pressing dan bantu pertahanan. Ya kan, bener, setuju gue. Dan bantu pertahanan, kalau disuruh build up dan kombinasi passing dengan Benzema di depan masih kurang. Ya, gue setuju banget. Dia masih kurang gitu. Overall semua pemain bagus banget. Tadi Valverde juga main baru masuk lagi ya, check in, dan juga ya not bad lah. Maksud gue dia juga main cuman 7 menit, 6-10 menit kayak, dan menurut gue juga not bad. Tadi build serangan juga. Tadi pas digantinya Carvajal pun kan Vasquez ya, itu Atletico udah mulai gila tuh. Terutama dia udah masukin pemain yang paling gue benci kalau Madrid ketemu dia tuh, Kondogbia. Itu dia masuk ke lawan tadi kan kita di babak kedua. Sama tadi kan Carvajal diganti dan Vasquez, tadi benar-benar Atletico langsung tahu kelemahan Madrid di kiri. Udah kita bombardir aja habis-habisan Vasquez. Dan tadi ada hampir gol sundulannya, gue lupa sundulannya siapa, tapi Courtois nyelamatin kita. Jadi menurut gue emang benar-benar jelas bukti nyata Madrid itu jelek di musim ini karena pertama bek kanan, ya kan? Bek kanan dua-duanya cedera. Ya lu mau gimana gitu kan? Lu mainin bek tengah sebagai bek kanan dan juga winger sebagai bek kanan. Ya udah lu deg-degan aja gitu kan. Terus habis itu yang kedua adalah cedera pemain, dan yang ketiga adalah Covid. Dan menurut gue ya emang Zidane gak salah menurut gue, karena emang dari awal gue udah bilang dari video sebelumnya Zidane gak salah, karena menurut gue emang Madrid lagi sial aja ya. Gue gak ngerti entah Madridnya kena pelet kayak atau Madridnya
Apa gua nggak ngerti makanya. Ini dia, jadi kalian tolong please bisa nggak kita nyampe 100 subscriber sebelum 2021. Oke. Thank you juga udah 116 views. Gua terkejut jujur di episode 3 ini, mungkin karena ya I don't know, mungkin clickbait alasan Madrid main buruk musim ini, but I don't know, but thank you so much. Raul juga nitip salam, juga makasih juga buat semua fans Madrid, media Madridista di sana. Ada yang bilang nih, Min, saran sih kapan-kapan kalau match Madrid kita nonton bareng yuk sama Madridista lain, seru-seruan bareng sambil diskusi sehat aja biar sama Madridista lebih dewasa lagi. Live reaction di YouTube juga boleh, Min. Sukses, Min. Gue support terus. Oke, Real Madrid saat ini performanya naik turun, lebih ke pemain yang sedang dilanda badai cedera. Bicara taktik juga yang monoton. Real Madrid jika melawan tim besar plus menyerang, Madrid masih bisa mengimbangi. Tapi jika melawan tim yang bertahan, Madrid sangat sulit membuat celah. Belum mengapa Madrid sangat jelek bermain melawan tim bertahan. Kayak gue setuju banget. Ini gue udah pernah jelasin di video juga. Dan yang gue jelasin yang ini dulu ya. Tadi Atletico di babak pertama itu bermain bertahan, parkir bus. Gue jujur parkir bus. Dan menurut gue gol Madrid itu yang gol Casemiro itu juga bukan dari set up build play kan, cuman dari corner. Dan gue mesti salutin itu, menurut gue bukan free positionnya Casemiro yang keren, bukan dari sundulan Casemiro yang keren. Menurut gue itu adalah crossingnya Toni Kroos. Kenapa gue bilang begitu? Karena itu benar-benar pas banget pak, asli pas banget ke kepala Casemiro. Itu tuh lu tau gak, cross bola lewat nih, bola lewat set, itu di atas itu Savic tuh udah lompat tinggi banget, gak kena sama bolanya. Bolanya tiba-tiba nukik ke kena kepala Casemiro dan gol. Dan menurut gue itu gila, assist Kroos gila sih, gak ada obat. Jadi menurut gue itu golnya Casemiro keren sih dari assistnya Kroos ya. Cuman apakah itu menjawab apakah Madrid bisa melawan tim bertahan, berhasil melawan tim bertahan? Menurut gue enggak, karena itu adalah corner itu ya jatuhnya gimana ya, tos-tosan lah ya, tergantung dari posisi pemain dan juga crossing dari pemain. Dan menurut gue Madrid masih struggle untuk melawan tim bertahan. Gue setuju, Madrid masih struggle untuk melawan tim bertahan, oke? Dan juga tadi ada yang bilang, bang, kita nonton bareng dong dan apa. Oke, gue sebutin lagi, Real Madrid, media Madridista udah ada Discord. Itu nanti gue bakal live bareng sama kalian, gue bakal live reaction. Awalnya sebenarnya niatnya tuh buat match-match gede doang, tapi kemarin akhirnya dimulai lawan Madrid lawan Mönchengladbach, sama barusan nih tadi Real Madrid lawan Atletico. Dan ya berjalan bagus. Dan juga kalau kita habis misalnya half time sama full time, kita debat-debat dikit atau ngeluarin opini dikit ya, kayak misalnya pertandingan tadi babak pertama gimana, babak kedua gimana, dan ya berjalan bagus. So link ada di bawah, nanti gue bakal tulis. Dan juga kalau untuk live reaction di YouTube, untuk live reaction mungkin gue tuh ngeri ya jujur, karena gue udah pernah kayak bukan pernah sih, nggak pernah live reaction, cuman pernahnya kayak masukin cuplikan bolanya itu. Nah itu tuh kena copyright, jadi kita nggak mungkin kayaknya untuk live, kayaknya nggak mungkin kalau untuk live. Cuman kalau untuk nomad pasti, kalau untuk nomad itu udah pasti. So that's it guys, mungkin udah 15 lebih. Gua nggak pernah janji ya emang sama kalian ya kita buat 15 menit. Jadi Raul juga salam, Raul masih di luar kota ya. So thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to follow media.madridista, and see you guys there, and goodbye.